satu. Halo cek satu. Halo cek satu. Halo cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin para pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Oprah Winfrey, seorang presenter terkemuka dunia, mengatakan kita dapat mengubah masa depan dengan mengubah sikap. Sejalan dengan hal tersebut, Akbar Zainuddin dalam buku Manjada Wajada menjelaskan, hidup adalah sebuah hal yang harus diperjuangkan. Jika seseorang tidak memiliki hasrat untuk memperjuangkan apa yang diinginkan, jelas akan sulit mendapatkan apa yang diharapkan. Dua ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa kita sebagai manusia memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, masyarakat yang sejahtera, asalkan kita mau meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun sayang hadirin, kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini sesungguhnya sedang terpuruk. Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus 2020, terdapat 9,77 juta jiwa jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Belum lagi akibat pandemi COVID, puluhan ribu buruh pabrik di PHK. Dan pada saat yang sama, jumlah pengangguran meningkat hingga 30 juta jiwa. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan hadirin, maka generasi bangsa akan kesulitan bekerja, pengangguran kian terbuka, bahkan masyarakat Indonesia akan langka, tidak berdaya akibat lemahnya sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadi faktor penentu kemajuan negara, karena hanya negara majulah yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Namun apabila sumber daya manusianya rendah, maka bukan mustahil bangsa ini menjadi bangsa yang lemah, bangsa terbawah, bahkan menjadi bangsa terpecah belah. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju adalah judul syarhil Quran
yang akan kami bahas pada kesempatan ini sebagai rujukan Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 19. Billahi minasyaitonir rajim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz beliau menjelaskan bahwa Allah telah menghamparkan bumi dan menjadikan di atasnya gunung-gunung yang tertancap agar penduduk bumi tidak mengalami goncangan. Allah juga menumbuhkan berbagai tumbuhan dan tanaman menurut ukuran. Dan Allah menjadikan untukmu berbagai kebutuhan agar tetap hidup, baik berupa makanan maupun tempat tinggal. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita hadirin bahwasanya Allah telah menciptakan sumber daya alam yang melimpah agar dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Hadirin yang berbahagia, dunia telah mengukir sejarah bahwa Islam pernah menduduki posisi penting dalam peradaban global dan mampu mencapai kejayaan. Masih ingat dinasti Abbasiyah pada zaman Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun? Klip Keiheti dalam buku History of Arab menulis pada masa Abbasiyah inilah dikenal sebagai negara yang kuat dan tidak tertandingi. Sisi lain kemakmuran rakyatnya
mampu mencapai tingkat tertinggi sumber daya manusia yang ada, mampu menerjemahkan berbagai kebutuhan serta kekayaan negara diolah untuk kemakmuran rakyatnya. Dan hal yang paling mengesankan hadirin, kebangkitan intelektual yang terjadi pada masa itu. Hadirin, sejarah yang begitu mengagumkan seharusnya menjadi penggugah untuk terus berbenah dalam memajukan bangsa dan mampu bersaing di kancah dunia. Survei dari World Competitiveness Yearbook 2021 yang dilakukan oleh Institute Management Development menulis pada masa pandemi ini daya saing sumber daya manusia Indonesia masih tertinggal dan berada di urutan ke-37 dari 64 negara yang didata. Tak hanya sumber daya manusia yang tertinggal hadirin, ternyata dampak dari pandemi ini juga memberikan tekanan yang begitu besar terhadap sektor ketenaga kerjaan Indonesia dan pada akhirnya menurunkan daya saing sumber daya manusia. Hadirin yang berbahagia, bukankah Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah? Namun hadirin, dengan sumber daya alam saja belum bisa menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang maju. Karena aspek terpenting dalam memajukan bangsa adalah sumber daya manusianya. Lalu SDM unggul seperti apa yang diharapkan agar menjadi garda terdepan dalam mengelola karunia Allah? Sebagai jawabannya, firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah.
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah volume 14 halaman 80 menafsirkan bahwa derajat kelompok orang yang beriman, berilmu pengetahuan serta beramal kebajikan akan menjadi lebih tinggi, bukan hanya karena ilmu yang disandangnya, tetapi juga pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan, tulisan maupun dengan keteladanan. Dengan kata lain hadirin, ilmu yang telah didapatkan harus diamalkan, diaplikasikan, Dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Rahman. Ada beberapa solusi yang harus diterapkan agar sumber daya manusia unggul. Di antaranya, pertama, meningkatkan etos kerja yang tinggi akan lahir manusia-manusia yang hebat, yang mampu merubah dunia. Dan muncullah karya-karya produktif sehingga suatu bangsa mampu menguasai peradaban dunia. Kedua, peningkatan ilmu pengetahuan berbasis keimanan. Albert Einstein mengatakan, Without religion is play, but religion without sun is lame. ilmu tanpa agama adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Dengan demikian hadirin, sumber daya manusia yang diharapkan bangsa ini adalah manusia yang memiliki iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang mantap. Oleh karena itu, kita bukan saja dituntut menjadi sarjana terpelajar, politikus pintar, tetapi juga dituntut untuk mencetak orang-orang benar. Sebagaimana syair berikut ini. Hei, yang mengaku cinta pada bangsanya, jika kau benar-benar cinta dan yakin, buktikanlah. Bank sumber daya tingkatkan kualitasnya. Percaya Indonesia akan maju. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita, manusia kuat, itu kita, SDM unggul, Indonesia maju. Manusia kuat, itu kita, SDM unggul, Indonesia maju. Bagaimana hadirin? Mantap kan? Mantap. Yang berbahagia, dari uraian di atas kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, kualitas pendidikan yang mampu memperdayakan potensi iman dan ilmu serta memperdayakan
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, kesuksesan suatu pembangunan bangsa tergantung etos kerja masyarakatnya, sehingga dapat menghasilkan kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Mari tingkatkan sumber daya manusia yang lemah Agar masa depan Indonesia tidak tumpul dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, maka sumber daya manusia